Bab ke-51. Kamu! Wajah Vika seketika berubah. Aduh, pusing, Bu. Kayaknya masuk angin Vika makin parah deh. Ia cepat-cepat mengeluh karena takut ibunya curiga jika dia sedang hamil. Ya ampun, Vika. Dari kemarin belum sembuh juga masuk anginmu. Iya, nih Bu. Udah minum obat kan? Vika mengangguk. Ya udah, nanti sore kita ke dokter aja. Vika malah jadi panik. Kalau ke dokter, malah bisa ketahuan. Nggak usah, Bu. Orang cuma masuk angin kok. Hui. Vika udah mual lagi. Tuh, kan? Bulik Muna mengomel lagi sambil memijit tengkuk anaknya. Kenapa tuh, Bu Muna? Tetangga sebelah yang kebetulan keluar. Kepo juga mendengar Vika mual-mual sampai muntah. Nggak lihat apa? Anakku lagi muntah-muntah. Ujar Bulik Muna sedikit ketus. Hui. Hui. Vika mual lagi. Tapi, enggak banyak yang keluar. Cuma meludah. Si tetangga memperhatikan dengan sangat ingin tahu sekaligus curiga. Jangan-jangan hamil? Tuh si Vika. Celetuk si tetangga tadi. Hih! Mata Bulik Muna melotot tajam pada si tetangga. Sembarangan saja kalau ngomong. Sentaknya. Loh, kan aku cuma bilang jangan-jangan hamil. Bu Muna. Kok malah nyolot? Gimana nggak nyolot? Kamu aja asal fitnah gitu. Teriak Boleh Muna tidak terima. Ya siapa juga yang fitnah orang, aku bilang jangan-jangan menduga. Mang Situ nggak ngerti apa artinya menduga sama fitnah. Tetangga pun tak kalah karena tak terima. Muncung kau itu ya? Kau itu lagi fitnah? Awas aja kalau ini sampai nyebar kemana-mana kau yang kucari. Ih sorry lah ya. Emang Situ, mulutnya ember kemana-mana. Aku mah orang sibuk, nggak kayak Situ yang longgar. Kata si tetangga itu dalam masuk ke dalam rumahnya sambil menggerutu. Bulik Muna menyentak napasnya kesal. Vika ayo masuk, udah macam-macam aja omongan orang. Orang masuk angin kok dibilang hamil. Katanya mengomel. Vika tersenyum kaku. Ah sialan tetangga itu. Bisa-bisanya nebak aku lagi hamil. Kalau sampai ibu tahu, gawatlah. Doaku harus segera mendesak Mas Joko agar segera menikahiku. Pikirnya. Vika ngapain sih cepat ayo masuk? Teriak Boleh Muna yang sudah berjalan lebih dulu ke rumahnya. Vika pun melangkahkan kaki menuju rumah. Sementara Bulik Muna masih terus menggerutu. Karena mendengar tetangganya berkata Vika hamil. Jelas saja ia tidak terima anaknya itu anak baik-baik. Vika tidak mungkin hamil duluan. Kalau anak Mas Agung, sih, bisa aja. Gak bener semua dapatnya. Ya di pos ronda lah, ya di jalan lah. Herannya kok bisa dapat CEO semua sih? Pakai magnet apa mereka? Di depan mal, mulut dan mata Anita membulat melebar. Dia tidak percaya. Motor barunya terguling ditabrak oleh mobil merah tak tahu diri. Motor baruku. Pekiknya histeris. Baru juga hari ini motor itu dibawa jalan-jalan, malah langsung sial terjengkang. Kamu! Anita yang sudah dipenuhi emosi itu melihat pada mobil merah yang berhenti di depan sana. Ia mengayunkan kaki berjalan mendekat. Namun, ia malah dibuat tertegun saat pengendaranya keluar. Erwin tersenyum, lalu melihat pada motor Anita yang ambruk. Ia pun mendekat. Wah, apa motornya baik-baik saja? Tanyanya dengan memasang wajah cemas, tapi bibirnya tersungging. Anita tahu, lelaki berambut gondrong itu tak benar-benar cemas. Ya ampun, sampai terjungkal begini, motornya. Anita memukul lengan Erwin. Kau sengaja kan? Tuduhnya dengan mata mendelik.
Enggak lah. Elak Erwin yang menarik motor Anita yang ambruk. Jetty, kamu mabuk? Enggak lah, sembarangan. Mana mungkin aku mabuk? Dosa. Terus apa? Enggak bisa nyetir. Erwin ingin berucap tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Anita sudah menyemprotnya lagi. Kalau nggak bisa bawa mobil, ya jangan bawa. Kamu hanya akan mencelakai orang lain. Lihatlah ini. Sekarang motorku sudah ambruk. Lecet di mana-mana. Motor ini motor mahal yang baru keluar hari ini. Aku baru mencobanya hari ini. Lihatlah. Kau membuatnya jadi buruk. Bahkan spionnya juga pecah. Anita terus bersuara tanpa bisa disela. Erwin malah cengar-cengir melihat wanita di depannya ini terus mengoceh tiada henti. Erwin memang suka dengan Anita yang banyak bicara dengan nada tinggi. Ia mengambil es teh yang Anita beli dan menyodorkan sampai ujung sedotan menyentuh bibir. Minum dulu, biar adem. Dan Anita yang terbawa emosi menatap sebal Erwin. Dadanya naik turun dan napasnya menderu. Dari tadi ngomong kayak rel kereta yang gak ada ujungnya. Sambung Erwin yang akhirnya membuat Anita menyedot juga es tehnya. Erwin tersenyum lagi. Ya, karena motornya sudah begini, aku akan tanggung jawab. Iya, harus. Kau tahu harga motor ini? Sentak Anita yang masih kesal. Iya, aku tahu. Aku sudah bilang aku akan mengganti. Bagus. Aku mau yang baru. Oke. Dia ini waras atau tidak sih? Kenapa langsung setuju saja? Memangnya mengeluarkan uang 50 juta. Macam ngeluarin kentut saja. Pikir Anita yang terheran. Dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh ingin minta baru. Ia hanya ingin memberi Erwin sedikit pelajaran agar lebih berhati-hati. Tapi, kenapa malah seperti dia yang diberi pelajaran? Tapi, ini hari libur. Showroom juga pada libur. Besok saja bagaimana? Tawar Erwin. Besok aku kerja. Sepulang kerja. Anita menatap Erwin lama. Apa kamu takut aku kabur? Tenang saja. Tidak akan kabur. Aku teman Rick, adik iparmu. Kalau aku kabur, kamu kejar saja Rick. Kau mau cucu tangan dan melemparkan pada Rick. Tuduh Anita. Erwin tertawa. Enggak lah. Ya udah. Kalau kamu nggak percaya ikut aku. Katanya sambil menarik tangan Anita. Anita menarik lagi tangannya. Mau kemana? Sembarang aja main tarik-tarik. Katanya dengan mata mendelik. Udah ikut aja nanti kamu juga tahu. Ucap Erwin sambil menarik kaki tangan Anita. Enggak. Kok main ditarik sih? Protes Anita masih jutek saja. Ya ayo, aku tunjukin biar kamu percaya. Kau mau membawaku kemana? Selidik Anita dengan tatapan curiga. Udah, ikut aja. Paksa Erwin meraih lagi tangan Anita. Ya mau kemana dulu? Nanti kamu bawa aku ke tepi jurang lalu kamu lemparkan aku ke sana. Enggak mau. Erwin tertawa bahkan sampai bahunya berguncang bisa-bisanya Anita berpikir ia akan melemparkan Anita ke jurang. Ya enggak lah. Mana mungkin aku melemparkan kamu ke jurang. Daripada kulemparkan ke sana, lebih baik bawa pulang. Tenang saja, motormu akan ada yang mengurusnya. Kau mau bawa pergi motorku? Anita masih saja curiga. Ya udah, ayo. Pergi pakai motormu saja. Putus Erwin yang ingin cepat. Akhirnya mereka pergi dengan motor Anita. Motor Anita tidak rusak berat, lainnya lecet di badi dan spionnya patah. Tidak ada kerusakan yang berarti pada mesinnya, jadi semua aman tetapi bisa dibawa berkendara. Berhubung Erwin tidak bisa mengendarai motor Jetty, Anita yang bawanya. Erwin sebagai penunjuk jalannya. Mereka berhenti di sebuah apartemen mewah.
Anita terkejut karena diarahkan ke sana. Ya, Jetty curiga lagi dengan Erwin. Apa yang akan Erwin lakukan padanya? Kenapa kita malah ke sini? Kamu mau ngapain aku? Nurut, ikut aja. Kenapa sih? Malah banyak tanya. Nggak mau. Nanti kamu malah perkosa aku. Erwin tertawa lagi dengan tuduhan dari Anita itu. Ya Allah, yang ngalaklah, daripada kamu aku perkosa mending aku nikahin aja sekalian. Terus, ngapain kamu bawa aku kemari? Makanya ikut. Jangan curigaan terus. Omel Erwin. Walau ragu, Anita akhirnya ikut juga. Anita ikut masuk ke apartemen milik Erwin. Ia melihat ke sekeliling. Dia merasa takjub dengan interior di dalamnya yang terkesan mewah namun simpel. Kamu minum apa? Enggak. Nanti kamu kasih racun. Astagfirullah, ya enggak lah. Buat apa aku kasih kamu racun? Enggak dapat apa-apa, malah masuk penjara. Sambar Erwin dengan nada jengkel dituduh seperti itu oleh Anita, tapi hatinya malah suka. Erwin masuk lebih ke dalam, lalu keluar lagi dengan bawa 2 kali minuman. Apa ini, bir? Astagfirullah, yang enggak, ngapain aku kasih kamu? Bir. Dosa tahu itu minuman memabukkan. Kata Erwin sambil meletakkan minuman teh bersoda di meja. Enggak. Aku masih punya es teh motor. Anita bersikeras menolak dan itu membuat Erwin kegemas. Ya sudah, kalau nggak mau minum aku minum sendiri. Kata Erwin sambil duduk. Anita menatap Erwin dan Erwin tersenyum. Kenapa kita kemari? Biar kamu tahu kalau aku tinggal di sini. Jawab Erwin enteng. Jetty, nanti kalau aku hilang kamu bisa mencariku kemari. Ya Allah, gila kali orang ini. Gerutu Anita memutar matanya malas. Erwin tertawa geli. Mumpung udah di sini, ayo ikut. Ya Allah, mau kemana lagi? Sudahlah, ikut aja yuk. Kamu ini loh, banyak nanya. Curigaan, banyak nanya. Apa kamu gak bisa percaya aku sebagai teman adik iparmu? Nggak bisa, nggak ada laki-laki yang bisa dipercaya. Aku bisa. Prut. Erwin tertawa lagi. Aneh memang. Bersama Anita, walaupun ia selalu diketusin, tapi ia malah terus tertawa. Seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Mas. Mas Joko. Kapan kamu menemui bapak dan ibuku? Mereka udah mulai curiga nih. Aku mual-mual terus. Udah, tenang aja. Kenapa sih kamu ini? Sahut suara dari sebelah sana. Vika memang menelpon si Joko untuk memberi kepastian. Gimana aku bisa tenang? Kamu aja nggak lekas-lekas melamarku, setidaknya nikahin aku. Siri juga tidak apa-apa. Yang penting anak ini lahir ada bapaknya. Ini juga anakmu. Katanya mau tanggung jawabkan, Mas. Tuntut Vika. Iya, aku akan tanggung jawab, kamu kok cerewet sekali. Nanti malam aku ke rumah. Sahid Mas Joko Jetty seberang sana dengan nada jengkel. Di kejauhan dari sebelah sana terdengar suara wanita. Suara siapa itu, Mas? Kenapa ada suara wanita di belakang? Katanya Vika curiga. Bukan siapa-siapa. Cuma penjual jamu. Sudah, aku tutup dulu telepon ya. Nanti malam aku ke rumah. Sherlock aja. Iya, benar ya, Mas. Jangan sampai enggak. Setelah semua telepon ditutup, Vika pun lekas mendatangi ibunya, Bulek Mona yang kini sedang memasak. Bu, nanti Mas Joko ke sini. Katanya mendekati Bulek Mona yang sedang menggoreng ayam. Oh iya, beneran? Iya Bu, siapkan saja makan yang enak ya. Biar dia betah di sini. Oke, siap. Ibu masakin yang enak, tapi gimana nih? Duitnya masa kamu gak modalin ibu buat masak? Dengan wajah cemberut Anita menyerahkan beberapa lembar uang merah pada ibunya. Sudahlah, tidak apa-apa Vika, nanti juga ada gantinya. Batin Vika dengan sedikit tak rela. Bulik Muna menerima dengan wajah semeringah. Ia lalu mematikan kompor dan pergi keluar dari pintu belakang. Mas Agung. Rupanya ia pergi ke rumah abangnya di sebelah.
Apa sih, Men? Teriak-teriak. Mas, aku kedatangan tamu istimewa, tolong bantu masak ya. Itu Zizi lagi kesini kan? Suruh aja dia ikut masak di rumahku. Katanya enteng. Nggak bisa, Bulik. Kami mau pergi. Sabar Zizi yang kebetulan dengar. Menolak. Apa? Mau pergi? Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu harus bantu Bulik masak. Kami ada tamu istimewa, pacarnya Vika datang. Jadi kamu harus bantu-bantu masak. Kami mau bikin sambutan. Beli aja lah Bulik. Daripada masak nggak capek. Erik menyarankan. Ya udah, mana sini uangnya kalau mau nyuruh beli. Sambar Bulik Muna sambil menengadahkan tangan. Lo yang punya acara kan boleh, kok bisa-bisanya minta uang sama kami. Azizah yang menyambar kali ini, ia sudah sangat gedek dengan kelakuan buleknya ini. Loh, kan kamu yang nyaranin buat beli, jadinya harus uang dari kamu lah. Bulik makin tak mau kalah. Ih ogah. Azizah lalu berganti pada Rik. Ayo Mas, kita pergi. Jangan lama-lama di rumah. Kita masih harus buat bayi. Katanya dengan sengaja untuk memanasi buleknya. Bulik Muna yang terlanjur kesal dan jengkel akhirnya pun pergi juga. Dengan gerutuan yang menggelegar kemana-mana. Pak Agung hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan adiknya yang unik ini.